Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japi Tertinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-247 tanggal 3 September tahun 2024 diambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat yang pertama dengan perikop adalah keadilan dan kejujuran. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Nah, kemudian bacaan pagi diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai dengan 16. Lanjutan dari yang kemarin yaitu Petrus dan Kornelis. Bacaan malam diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 28. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Sebagaimana biasanya sebelum kita masuk dalam perikop inti hari ini, kita tetap menyampaikan bahwa topik kita dalam bulan September yaitu jadilah pelaku firman. Dan hal ini ditegaskan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, ini ada istilah menipu diri sendiri ya. Apabila kita mendengar tapi tidak menjalankan, ini sama dengan menipu diri sendiri. Contoh ya, seperti ada perintah kepada anak-anak kita ya. Si Polan, kau pergi ke pasar ya, ambil sesuatu. Mendengar tapi tidak menjalankan. Inilah dikatakan sama dengan menipu diri sendiri ya. Dia sudah tahu ada tugas dan dia mendengar tapi tidak menjalankan, dia menipu diri sendiri. Inilah dikatakan menipu diri sendiri ya. Jadi orang yang mendengar firman tapi tidak menjalankannya itu sama dengan menipu diri sendiri. Nah, kemudian dengan perikop ini ya, kita melihat keadilan dan kejujuran dalam pasal 23. Pelajaran apakah yang dapat kita lihat dari pasal 23 ini?
di mana adanya tekanan atau penekanan prinsip dasar tentang keadilan dan kejujuran. Ini digambarkan antara hubungan individu ya atau manusia, dan juga adalah hubungan dengan Tuhan. Apakah kita sudah bersikap adil atau jujur dalam hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan? Kalau ada pertanyaan, who am I? Siapakah saya di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan? Apakah sebagai pelaku atau apakah sebagai penonton? Nah, kemudian dalam hubungan bahwa kita sebagai pelaku, apakah kita jujur atau apakah kita adil? Inilah yang perlu dilihat dalam perikop ini. Nah, kalau kita melihat dalam Amsal pasal 11 ayat 1 ya, timbangan yang seimbang, neraca keadilan ya. Nah, neraca yang tepat adalah kepunyaan Tuhan ya. Nah, kemudian kita menggarisbawahi ya, pentingnya keadilan dalam semua hubungan. Hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada manusia ya, dan kejujuran. Kita dipanggil untuk berlaku jujur dan adil. Dalam Kejadian 23 pasal 23 ayat 16 ya. Nah, waktu Abraham ya mendengarkan Efron dan Abraham menimbang kepada Efron ya, persoalan yang diminta dengan Abraham membeli kuburan untuk Sarah waktu itu ya, diminta 400 sakal ya, penuh sesuai dengan ukuran dengannya waktu itu. Nah, setelah membaca ayat ini, kita dapat melihat Abraham bertindak dengan kejujuran dan keadilan ya, saat ya berusaha dengan Efron dalam hal proses negosiasi untuk membeli tanah pemakaman Sarah. Abraham tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga menunjukkan ya, penghargaan terhadap hak Efron sebagai pemilik tanah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi dan hubungan ya, penting untuk mematuhi prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian maksud perikop ini adalah tentang kejujuran dan keadilan. Nah, dalam
Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 3 itu Allah memberi perintah untuk tidak menyebut berita bohong dan tidak terlibat dalam tindakan tidak adil, baik terhadap orang kaya ataupun miskin. Inilah yang digambarkan dalam perikop ini. Nah, kemudian hal ini menunjukkan ya bahwa ketidakadilan harus ya dibuang jauh-jauh dan menjunjung tinggi ya keadilan tanpa memandang status sosial ya, seseorang yang kita hadapi. Nah, kemudian kalau kita sudah berbuat jujur dan adil kepada sesama kita, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian dalam ayat 6 sampai 8 ada penekanan pada perlunya membela hak-hak orang yang tertindas dan tidak mengambil suap ya, yang dapat menyebabkan keadilan dan kebenaran ya. Tidak mengambil suap ya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, sebab beberapa orang yang disuap atau dipengaruhi oleh orang, maka keadilan itu bisa dibeli, kejujuran itu bisa disepelekan. Nah, jadi kita harus mendukung ya bahwa seseorang yang tidak mau menerima suap, dia adalah merupakan sebagai pahlawan keadilan dan kejujuran. Dan itulah yang sangat dikehendaki oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian ada penekanan ya pada pentingnya membela hak-hak orang yang tertindas dan tidak mengambil suap. Nah, kitab ini mengajak kita ya untuk selalu ya menegakkan keadilan dan bersikap jujur, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan kita sebagai pengabdi kepada Tuhan. Nah, kemudian kita masuk dalam ayat hari ini, pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau ya menyebarkan berita bohong, dan janganlah engkau membantu orang yang bersalah ya dengan memberi kesaksian sesaat atau kesaksian palsu. Jadi ada kalanya kita untuk membela seseorang dalam kesalahannya, kita bersaksi palsu. Walaupun ya tidak seperti itu, tapi kita bersaksi seperti itu. Nah, inilah dikatakan jangan membela orang ya yang salah, tapi benarkan orang yang benar dan salahkan orang yang salah. Nah, sehingga berada pada timbangan yang netral, tidak berat sebelah ya. Jadi kita punya EPA yang bagus terhadap semua permasalahan, tidak memandang siapa orangnya dan tidak memandang berapa hartanya, tapi timbangan kita tetap netral. Apapun masalahnya, dia selalu seimbang. Penilaian kita harus seimbang, tidak memihak ya, dan selalu menyatakan yang sejujur-jujurnya demi keadilan dan kebenaran. Nah, dalam perikop ini
Allah menekankan pentingnya kejujuran dalam perkataan dan tindakan kita. Jadi dalam bicara dan juga di dalam tindakan. Hal ini relevan dengan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap interaksi sosial. Jadi setiap ada transaksi atau interaksi sosial, selalu kita menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Nah, kita lihat Raja Salomo, dia susah memimpin bangsa begitu besar, maka dia meminta hikmat kebijaksanaan, bijaksana dalam memimpin bangsa karena begitu banyak. Nah, dan itu sudah terlaksana pada saat dia mengadili 2 orang ibu yang punya anak, 1 meninggal, 1 hidup. Dan mereka sama-sama dalam satu ruangan pada saat mereka melahirkan. Anak tersebut berada dalam pangkuan mereka. Nah, tapi salah satu anak adalah meninggal karena ditindih oleh ibunya kandung, mati. Nah, datanglah ibu yang tidak adil dan tidak jujur ini, tidak baik. Ditukarlah bayi yang hidup dari ibu yang satunya, dipindah kepada dia. Nah, sehingga bayinya yang mati adalah pada si ibu yang satu. Nah, ketika mereka mengadu kepada raja, hendak diadili oleh Raja Salomo karena 1 mati, 1 hidup. Begitu mereka sampai kepada Raja Salomo, siapa yang punya anak mati dan yang hidup ini? Nah, karena itu berada pada si ibu yang curang tadi, yang mati ini berada pada ibu yang satunya. Loh, ini bukan bayi saya, katanya. Dia tahu persis. Nah, datang ibu yang satu, tidak, ini bayi saya, itu bayimu. Nah, Raja Salomo harus mengambil keputusan. Nah, kemudian karena mereka bertengkar, ya udah, bagaimana solusinya? Ya udah, kalau gitu biar adil, bayi yang hidup ini dibelah supaya kalian dapat kebagian. Bagaimana perasaan daripada yang punya anak? Yang punya anak merasa sangat sedih. Jangan dipotong. Biarkanlah anak itu kepada dia. Nah, kemudian yang satu, saya setuju, anak itu dibelah bagi 2. Inilah keputusan Raja Salomo, mengatakan bahwa yang mengatakan anak itu bisa dibagi 2, bahwa anak itu adalah bukan anaknya kandung. Tapi yang mengatakan anak itu jangan dibelah, takut mati, dialah pemilik anak yang sebenarnya, dengan naluri, dengan jiwa yang baik. Disinilah keadilan dan kejujuran perlu ditegakkan, dan bersaksi tidak benar. Ibu tadi mengatakan bahwa ini anakku, padahal anaknya sudah mati, dan dia malah setuju kalau anaknya itu dibelah, supaya dua-duanya mati, sehingga dia juga tidak punya apa-apa yang lain. Jadi ada perasaan di sini, ya boleh dikatakan mungkin iri, dia punya anak, dia matanya mati. Nah, lebih baik sama-sama tidak punya anak.
Itulah kira-kira kesimpulan dari si ibu yang berbohong tersebut. Nah, tapi Raja Salomo sangat bijak. Dia bijak mengambil keputusan karena dia sudah minta kebijakan dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Itulah pertama sekali yang dilakukan oleh Raja Salomo. Nah, sehingga kelihatan mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Akhirnya anak itu selamat dan diserahkan kepada orang yang mengatakan jangan dibelah, biarkan dia hidup. Kaulah pemilik anak yang sebenarnya. Itulah di sini kejujuran dan keadilan perlu ditegakkan. Nah, untuk menghindari penyebar berita bohong dan kesaksian palsu yang tidak benar. Jadi dasar dan kepercayaan dan integritas harus didalami dan merupakan kewajiban bagi semua orang. Itulah prinsip kejujuran dan keadilan. Stop berita bohong dan saksi palsu, dan tidak mendukung orang yang berbuat dusta demi menyelamatkan dia. Bersaksilah yang benar dan jujur. Itulah dalam perikop hari ini yang mengatakan bahwa keadilan dan kejujuran. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 16. Petrus dan Kornelius. Ini adalah merupakan sambungan dari ayat yang kemarin, di mana pada waktu kemarin kita mendengar bahwa Kornelius itu adalah melihat malaikat. Dia melihat malaikat. Dan apa kata malaikat? Doamu dan kemurahanmu diterima oleh Allah. Dan bahkan diminta supaya pelayannya dia menyuruh orang untuk mengundang Simon Petrus yang berada di rumah penyamak kulit, yaitu Simon. Dan dia disuruh pergi ke Yope. Nah, kemudian pada saat pengawalnya atau pelayannya pergi menuju Yope, masih dalam perjalanan, dan dikawal oleh seorang tentaranya. Waktu mereka masih di perjalanan keesokan harinya, Petrus melihat suatu penglihatan. Apa itu? Langit terbuka. Nah, begitu langit terbuka, waktu Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa, dan ia melihat langit terbuka dan sesuatu seperti kain yang lebar diulurkan ke bumi, yang bertumpu pada keempat sudutnya. Kemudian di dalamnya, dalam penglihatan Petrus itu terdapat semua binatang yang berkaki 4. Kemudian segala macam binatang yang menjalar, dan semua burung-burung dilihat ada di situ. Lalu ada suara, Petrus, bangunlah, sembelihlah dan makan. Nah, ini begitu langit terbuka, keluar ada semacam kain yang sangat lebar,
terurai dari atas ke bawah ya, dengan 4 sudut. Nah, kemudian setelah keluar suara kepada Petrus, bangun dan sembelihlah dan makanlah. Petrus menjawab, tidak Tuhan, belum pernah saya makan makanan ini. Artinya Petrus menganggap itu masih najis sesuai dengan perjanjian lama. Ada beberapa di antaranya adalah binatang itu adalah najis. Tapi Tuhan sudah menunjukkan semua binatang itu sembelih dan makan. Nah, ada di antaranya binatang yang tidak bisa dimakan dan najis, maka Petrus mengatakan tidak, karena itu adalah najis. Nah, kemudian apa yang haram dan najis. Kemudian setelah Petrus mengatakan, belum pernah saya makan apa-apa yang haram dan najis, langsung dijawab oleh Tuhan Allah. Ya. Apa yang sudah ya dinyatakan halal oleh Allah, janganlah kau anggap itu najis atau haram. Jadi apa yang disampaikan Allah itu, sembelih dan makan, itu sudah ketetapan, tidak najis lagi, tidak haram lagi, sudah sah, bisa untuk dimakan. Ya, karena semua binatang berkaki 4 sudah ada di situ. Semua binatang yang menjalar, semua burung-burung, ya, sudah ada di situ. Nah, apa yang dikatakan Allah? Apa yang sudah dinyatakan oleh Allah, ya, bahwa jangan kau anggap itu najis dan sudah dikatakan halal oleh Allah, ya sudah. Kenapa kamu ragu? Kira-kira begitu Allah mengatakan. Nah, kemudian penglihatan itu berulang sampai 3 kali ya. Jadi kepada Petrus ini memang angka 3 ini melekat pada dia ini ya. Angka 3 pertama menyangkal Yesus ya. Ayam berkokok pertama, kedua dan ketiga. Nah, kemudian pendalaman dia sebelum Yesus naik ke surga. Selama 40 hari Yesus memberikan pendalaman kepada semua murid-muridnya. Petrus salah satu, ditanya sampai 3 kali, apakah kau sayang sama saya? Dijawab, iya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Apakah kau sayang kepadaku? Iya Tuhan, saya sangat sayang, gembalakan domba-domba. Ketiga, apakah kau sayang kepadaku? Dijawab oleh Petrus sampai dia menangis. Tuhan tahu isi hatiku, ya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Cuma perintahnya itu, gembalakan domba-dombaku. Artinya, rawat mereka dan berikan pengertian. Di sini pun dalam penglihatan Petrus ya ada 3 kali. Artinya untuk meyakinkan Petrus bahwa itu sungguh-sungguh benar dan tidak halal. Inilah kenapa sampai 3 kali diberikan oleh Tuhan, supaya meyakinkan Petrus bahwa itu adalah benar-benar yang disampaikan oleh Allah tentang makanan-makanan yang tidak najis dan makanan-makanan yang halal. Jadi makanan di dunia ini sudah ditentukan Allah ada yang halal ya, dan tidak ada lagi yang haram. Dengan adanya penglihatan Petrus sampai 3 kali diberikan kepada Petrus ya. Itulah akhir daripada perikop ini. Kita akan melihat perikop selanjutnya nanti, karena ini adalah merupakan lanjutan. Kita tunggu episode berikutnya. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam ya. Bacaan malam yaitu diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Nah, ini adalah naluri seorang ibu ya. Jadi ada seorang ibu dari Yakobus sama Yohanes ya. Kebetulan dia adalah istri daripada Zebedeus ya.
Nah, ibu ini karena melihat anaknya ini, Yakobus dan Yohanes, mungkin ada pertimbangan kepada dia. Mumpung saya berada bersama dengan Yesus, dia mendekati Yesus, ya. Apa yang kira-kira peroloh mereka setelah dia mendekati Yesus, ya, maka Yesus bertanya kepada ibu tersebut, ya, ibu mau apa? Itu kira-kira apa? Karena dia sudah didekati, sehingga Yesus bertanya, ibu mau apa? Nah, kemudian ibu menjawab, saya ingin kedua anak saya ini duduk di kiri dan di kanan Bapa apabila Bapa menjadi raja nanti. Nah, kenapa dikatakan raja menjadi nanti? Karena ada janji Allah bahwa dia menjadi raja segala raja pada saat the news of Jerusalem. Dan di sana ada undangan perjamuan pesta yang disediakan oleh Tuhan Allah, ya, bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Sehingga di situ Allah memimpin langsung, tidak lagi dengan perantaraan. Seperti Allah, ya, mengirimkan anak yang tunggal itu. Tidak, di sana langsung diperintah oleh Allah semua manusia yang datang kepadanya. Nah, disinilah dengan datangnya nanti kerajaan itu, maka ibunya Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus, tolong taruhlah mereka di sebelah kiri dan di sebelah kanan Bapa, supaya mereka mendapat kebaikan yang tertinggi. Wah, inilah naluri daripada ibu yang selalu memperhatikan anak-anaknya. Nah, kemudian apa kira-kira jawaban Yesus? Yesus menjawab, kalau tidak, kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Nah, ini yang dibilang. Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Masuk dalam kerajaan surga itu bukan atas permintaan, tetapi atas perbuatan kita. Ya. Nah, karena dalam Yohanes 6 ayat 35, ya, Yesus sudah mengatakan, akulah roti hidup. Ya. Datang dan setia kepadaku tidak akan kelaparan, dan percaya kepada saya tidak akan kehausan. Artinya selama-lamanya tidak akan haus, tidak akan lapar. Berarti sudah berada di Yerusalem. Modalnya percaya dan taat. Jadi bukan permintaan seperti dibilang oleh ibunya Yakobus dan Yohanes. Diminta supaya bukan. Ya. Taat dan percaya. Nah, kemudian Yesus menjawab, ya, kalian tidak tahu apa, ya, yang kalian minta. Nah, kemudian ditanya lagi oleh Yesus, sanggupkah kalian, ya, minum dari piala, ya, penderitaan yang harus aku lalui? Mampu. Mereka menjawab, siap. Kata ibu itu, ya, karena dalam perjamuan kudus kan kita minum dan makan roti sebagai daging Kristus dan minum anggur sebagai darah, yang mampu. Artinya kita mampu menghapus dosa-dosa daripada orang yang bersalah kepada kita. Artinya mampu tidak melakukan dosa. Dan mereka, ibunya menjawab tegas karena dia mampu tidak berbuat dosa. Nah, Yesus juga bertanya, mampukah kalian meminum, ya, dari piala penderitaan yang harus aku lalui? Nah, ternyata dijawab
sanggup katanya. Ya, berarti siap untuk perjamuan kudus dan penghapusan dosa. Nah, kemudian Yesus, memang kalian akan minum juga dari pialaku. Artinya bisalah ya untuk sama-sama pengampunan dosa dan bisa diterima oleh semua orang. Dengan jawab ini memang lulus mereka. Namun Yesus mengatakan, memang kalian akan minum dari pialaku. Tetapi, ada tetapinya ya. Mengenai siapa yang akan duduk di kiri dan kanan itu bukan aku yang berhak menentukan, tetapi ya, tempat itu sudah ditentukan oleh Bapa. Jadi tidak perlu lagi minta, itu sudah ditentukan oleh Bapa. Kira-kira begitu yang disampaikan Yesus. Jadi nggak usah lagi kita minta, tolonglah minta saya taruh di surga, minta. Nggak perlu, sudah ditentukan. Ya, kalau kau masuk surga, masuk. Kalau tidak, ya tidak. Ya ada, sama dengan kayak menjadikan dunia ini pertama kali, kun fayakun ya, jadilah terang, maka terang itu ada. Ya, tidak bisa dibantah. Nah, ini pun kata Yesus, itu sudah ditentukan. Jadi tidak perlu lagi kita minta, sudah ditentukan oleh Allah. Nah, namun ya, ke-10 murid Tuhan Yesus itu marah kepada mereka ya. Apa? Kok bisa-bisaan kalian minta? Memangnya apa itu sepele? Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian Yesus mengumpulkan semua murid-muridnya untuk diberikan, bisa dikumpulkan semua. Nah, kemudian Yesus berkata, kalian tahu bahwa pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak mengenal Allah menindas rakyatnya, dan pembesar-pembesar mereka menekan mereka. Tetapi kalian tidak boleh begitu. Sebaliknya, orang yang mau menjadi besar di antara kalian harus menjadi pelayan. Jadi kalau orang yang mau menjadi besar harus menjadi pelayan. Pelayan firman Tuhan. Kemudian orang yang mau menjadi yang pertama di antara kalian haruslah menjadi hambamu. Jadi hamba Tuhan dan pelayan. Artinya umat Tuhan terdaftar dan pelayan. Itu kuncinya. Jadi kalau mau yang besar dan mau yang pertama masuk, pelayan dan hamba. Hamba Tuhan. Itu dasarnya. Jadi kalau sudah melayani Tuhan ya, dan taat dan percaya, itulah jawabannya. Kalau mau jadi yang besar dan mau yang pertama masuk dalam kerajaan surga. Nah, itulah kesimpulan daripada permintaan dari Ibu Yohanes dan Yakobus. Dijawab oleh Tuhan. Itu adalah hak daripada Bapa dan sudah ditentukan siapa yang masuk dalam kerajaan surga. Namun kita tetap diberikan sebagai warning, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Berarti dengan iman dan kepercayaan yang teguh setiap saat sebelum ajal kita tiba. Itulah kesimpulan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini bisa menjadi terang bagi kita untuk memelihara hidup kita dalam rangka menuju tujuan akhir hidup kita, life after life, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan
memberkati.